Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dua biografi tokoh Islam, yaitu Al-Tahtawi dan Muhammad Ali Fasya, yang disusun oleh Azahra absen 4, Ginufa absen 9, Laila absen 14, Mulki absen 19, Rania absen 29, dan Syifa absen 34. Untuk slide yang pertama ada biografi Rifa'ah Al-Tahtawi. Tahtawi memiliki nama lengkap adalah Rafa'ah bin Badawi Al-Tahtawi. Lahir di kota Tahta pada masa pemerintahan Muhammad Ali, yaitu pada tahun 1802 Masehi. Orang tuanya berasal dari kaum bangsawan, tetapi ia hanya memiliki sedikit pengalaman. Namun keluarganya yang memiliki tradisi keagamaan kuat itu menjadikan Al-Tahtawi tekun dalam mempelajari Al-Quran sejak kecil. Al-Tahtawi adalah murid kesayangannya. Karena ketekunan dan ketajaman pikiran Al-Tahtawi, gurunya selalu memberikan dorongan agar selalu menambah ilmu pengetahuan. Selesai studi di Al-Azhar, Al-Tahtawi mengajar di universitas tersebut selama 2 tahun. Selama di Paris, Al-Tahtawi menghabiskan waktunya untuk membaca berbagai macam buku ilmu pengetahuan. Setahun kemudian didirikan sekolah penerjemah atau sekolah bahasa-bahasa asing, dan Al-Tahtawi sebagai direktur dan sebagai penanggung jawab harian Al-Waqa'ah Misriyah. Setelah Muhammad Ali meninggal, maka cucunya Abbas sebagai gantinya, dan Al-Tahtawi kemudian dikirim ke Sudan sebagai kepala sekolah di Khartoum. Karya-karya Rifa'ah Al-Tahtawi. Rifa'ah Al-Tahtawi dikenal sebagai penerjemah yang cakap dan tekun karena ia memiliki banyak sekali karya terjemahan. Akan tetapi, disebabkan karena hal itulah, sebagian besar dari karya-karyanya yang dia miliki sebenarnya adalah karya terjemahan yang dimana ia sebenarnya bukan penulis dari karya asli tersebut. Meskipun begitu, tidak sedikit juga ia membuat karya orisinil yang berkaitan tentang tema tertentu seperti pendidikan, agama, dan sejarah, serta satu karya memoarnya yang sangat terkenal. Karya orisinil dari Rifa'ah Al-Tahtawi diantaranya adalah buku berjudul Tahlis Al-Ibris fi Tahlis Baris, Jamal Al-Ajrumiyah, Al-Tuhfat Al-Maktabiyah lil Taqrib Al-Lubhah Al-Arabiyah. Selain membuat buku, Rifa'ah juga kedapatan membuat beberapa puisi yang biasanya dia persembahkan kepada para health film Mesir saat itu. Berbagai puisinya tergabung ke dalam tema nasionalisme yang ia beri judul Qasidah Wataniyah Misriyah. Nah, kemudian mari kita lanjutkan ke pemikiran dan pengaruhnya. Yang pertama ada pada bidang pendidikan. Pemikiran Al-Tahtawi mengenai pendidikan ada 2 pokok yang dinilai penting, yaitu pendidikan yang bersifat universal dan emansipasi wanita, dan juga pendidikan bangsa. Lalu, untuk melengkapi pemikiran pendidikan Al-Tahtawi, dilengkapi juga ide pendidikannya dengan kurikulum yang dihubungkan kepentingan agama dan negara. Kurikulum yang dirumuskan oleh Al-Tahtawi yaitu kurikulum untuk tingkat pendidikan dasar yang terdiri atas mata pelajaran membaca dan menulis, yang sumbernya adalah Al-Quran, Nahwu, dan dasar-dasar berhitung. Kemudian untuk tingkat menengah atau Tajhizi terdiri atas pendidikan jasmani, sejarah, biologi, fisika, kimia, manajemen, ilmu pertanian, mengarang, peradaban, dan sebagian bahasa asing yang bermanfaat bagi negara. Lalu untuk menengah atas atau aliyah, mata pelajarannya terdiri atas mata pelajaran kejuruan. Kemudian pada bidang ekonomi, menurut Al-Tahtawi, ekonomi Mesir tergantung pada pertanian, dan ia memuji usaha yang dijalankan oleh Muhammad Ali dalam lapangan ini. Al-Tahtawi juga menekankan bahwa pembangunan perekonomian Mesir diawali dengan kepedulian seluruh bangsa Mesir, sedangkan kuncinya adalah pendidikan yang akan menghasilkan tenaga ahli terampil dalam masyarakat. Selanjutnya, pada bidang kesejahteraan.
Pemikiran Al-Tahtawi mengenai kemajuan suatu negara ditandai meratanya kesejahteraan rakyat dan juga meningkatkan kegiatan perekonomian, sehingga stabilitas negara dapat dicapai. Oleh karena itu, kesejahteraan umat Islam harus diperoleh atas dasar melaksanakan ajaran agama, berbudi pekerti baik, dan ekonomi yang maju. Lalu, pada bidang pemerintahan, ide Al-Tahtawi tentang negara dan masyarakat bukan hanya sekedar pandangan tradisional belaka, dan sebagai refleksi pengalaman dan pengetahuan yang didapatnya di Paris. Dia mengemukakan contoh-contoh yang diteladani, yaitu Nabi Muhammad SAW. Menurut Al-Tahtawi, masyarakat suatu negara terdiri dari 4 golongan, yaitu 2 golongan yang memerintah dan 2 golongan yang lain diperintah. 2 golongan yang memerintah adalah raja dan para ulama, 2 para ilmuwan, sedangkan 2 golongan yang diperintah adalah tentara dan para produsen, termasuk semua rakyat. Selanjutnya, patriotisme. Al-Tahtawi menekankan bahwa tanah air adalah tanah tumpah darah seseorang, bukan seluruh dunia Islam. Patriotisme adalah dasar yang kuat untuk mendorong orang mendirikan suatu masyarakat yang mempunyai peradaban. Lalu, ijtihad dan sains modern. Memahami syariat Islam menurut Al-Tahtawi merupakan sangat penting dan memiliki kesadaran bahwa syariat pasti senantiasa up to date atau cocok untuk segala zaman dan tempat. Orang yang mengerti dan memahami syariat Islam, Al-Tahtawi yakin akan pentingnya kesadaran bahwa syariat pasti senantiasa berlaku sepanjang masa, cocok untuk segala zaman dan tempat. Penanaman nilai dari materi untuk kehidupan. Dalam proses belajar mengajar, Al-Tahtawi menganjurkan terjalinnya cinta dan kasih sayang antara guru dan murid, laksana ayah dan anaknya. Pendidik hendaknya memiliki kesabaran dan kasih sayang dalam proses belajar mengajar. Ia tidak menyetujui penggunaan kekerasan, pemukulan, dan semacamnya, sebab merusak perkembangan anak didik. Dengan demikian, dipahami bahwa Al-Tahtawi sangat memperhatikan metode mengajar dengan pendekatan psikologi belajar. Selanjutnya ada biografi Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha Al-Masyhud bin Agha atau Mehmet Ali Pasha dalam Turki 1769 sampai 2 Agustus 1849, yaitu wali Mesir dan Sudan dan dianggap sebagai pendiri Mesir modern. Dinasti yang beliau dirikan yang belakang sekali menguasai Mesir dan Sudan sampai revolusi Mesir 1952. Menurut catatan beliau, mengirim 311 pelajar Mesir ke Italia, Prancis, Inggris, dan Austria. Yang dipentingkan yaitu ilmu-ilmu kemiliteran, pengetahuan, administrasi, arsitek, kedokteran, dan obat-obatan. Muhammad Ali Pasha mengundang para pandai militer barat untuk melatih tingkatan bersenjata Mesir dan juga mengirim misi ke luar negeri atau Eropa guna mempelajari pengetahuan kemiliteran. Pada tahun 1815, untuk awalnya di Mesir dibangun sekolah militer yang sebagian akbar instrukturnya didatangkan dari Eropa. Di dalam administrasi pemerintah, Muhammad Ali Pasha meniru pemerintah Prancis. Beliau mempunyai penasihat politik, tetapi putusan terakhir terletak di tangannya. Di samping pengiriman orang Mesir ke luar negeri untuk berlatih pengetahuan di dalam negeri dibangun sekolah militer pada tahun 1815, sekolah teknik 1816, kedokteran 1927, farmasi 1829. Guru-gurunya juga didatangkan dari barat. Sekolah-sekolah tersebut mungkin yang pertama dalam dunia Islam. Berikut merupakan karya-karya dari Muhammad Ali Pasha. Yang pertama adalah melakukan modernisasi Islam dalam menerapkan pendidikan syariah dan pendidikan moral dalam sistem pendidikan Mesir.
2. Di dalam memperkuat ekonomi sebagai pemikirannya, ia mencoba membangun sistem irigasi dan memperbaiki irigasi lama, melakukan penanaman kapas, dan mengirimkan orang Eropa ke Mesir untuk mengajarkan ilmu pertanian kepada bangsanya. Darinya, sistem pendidikan terbaik muncul di Mesir, hingga telah menciptakan berbagai sekolah kejurusan dan sekolah formal seperti sekolah kedokteran, membangun sekolah militer, sekolah farmasi, sekolah penerjemahan, sekolah pertambangan, dan sekolah pertama. Lalu yang keempat, bekerja sama dengan Perancis untuk melatih sistem militer baik Angkatan Darat dan Angkatan Laut Mesir. Dan yang terakhir adalah mengirimkan para pelajar Mesir untuk belajar ilmu penerjemah di Eropa. Selanjutnya ada pemikiran, pengaruh, dan sumbangsih. Muhammad Ali Pasha adalah seorang pembaharu dalam Islam pada abad 19 hingga abad 20 Masehi. Ia adalah orang yang pertama kali meletakkan landasan kebangkitan modern di Mesir. Setelah adanya kesadaran dari umat Islam di Mesir akan kelemahan dalam menghadapi ekspedisi Prancis oleh Napoleon Bonaparte. Alasan ini kemudian dijadikan tolak ukur bagi para pemuka-pemuka Islam Mesir untuk melakukan pembaharuan terhadap kondisi umat Islam ketika itu. Muhammad Ali Pasha mulai melakukan pembaharuan terhadap Mesir pada tahun 1765 sampai 1848 Masehi. Setelah Muhammad Ali Pasha masuk dalam dinas militer dan dalam lapangan, ia juga menunjukkan kecakapan dan kesanggupan sehingga pangkatnya cepat menaik menjadi perwira. Untuk memajukan Mesir, Muhammad Ali Pasha melakukan pembenahan ekonomi dan militer. Pemerintah Muhammad Ali Pasha membedakan pembaharuan yang ada antara struktur politik dan keagamaan di Mesir. Muhammad Ali berkuasa penuh di Mesir dan telah menjadi wakil sultan dengan resmi di Mesir, dan rakyat sendiri tidak mempunyai organisasi dan kekuatan untuk menentang kekuasaannya. Ia pun bertindak sebagai diktator. Meskipun ia memerintah dengan cara diktator, namun ia dianggap sebagai orang yang telah berhasil mengungkapkan serta mewujudkan perubahan di berbagai sektor seperti dalam bidang politik, militer, ekonomi, pemerintahan maupun pendidikan. Penanaman nilai dari Muhammad Ali Pasha untuk kehidupan. Yang pertama, jadi orang bermanfaat dimanapun itu meski bukan tanah kelahiranmu. Yang kedua, tidak mudah menyerah untuk mencapai kesuksesan. Yang ketiga, selalu berani saat melakukan hal baik. Yang keempat, ulet dalam belajar untuk memiliki pengetahuan yang luas. Dan yang terakhir, selalu memperjuangkan nama besar Islam. Sekian video penjelasan tentang Al-Tahtawi dan Muhammad Ali Pasha dari kelompok 4, 11 MIPA 4. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.